Alianda dari absen 16. Saya Tadi Nabani, absen 28. Saya Muhammad Firdaus, absen 27. Saya Melita Maharani dari absen 20. Saya Muhammad Rizkyana dari absen 23. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Lebih singkatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, sekarang kita akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ya, pertama itu indikator moneter. Indikator moneter itu meliputi dari pendapatan per kapita dan juga kesejahteraan ekonomi bersih. Pertama indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah indikator atas setiap kegiatan ekonomi penduduk. Jadi suatu negara yang memiliki indikator pendapatan per kapita itu memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu tidak mampu untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Yang kedua yaitu kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic growth adalah indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan BNP dengan koreksi positif dan juga koreksi negatif. Indikator non-moneter yang pertama, indikator sosial antara lain mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, persentase anak-anak yang belajar. Yang kedua, indikator kualitas hidup atau physical quality of life index, yaitu indikator tingkat harapan hidup dan angka kematian bayi. Indikator campuran yang pertama, indikator Social Security merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1992. Yang kedua yaitu indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, diukur dari tingkat harapan hidup dan tingkat melek huruf dan pendapatan real per kapita. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan dapat meningkatkan laju pembangunan ekonomi dibandingkan negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan angka tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi dengan disertai pendidikan dan pelatihan yang memadai, maka akan dihasilkan sumber daya manusia yang pioner dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu kepemilikan barang, modal, dan teknologi, di mana di zaman modern ini memiliki peranan modal yang sangat penting dalam produksivitas. Pengaruh produksivitas terhadap peningkatan teknologi ada tiga, yaitu efisiensi barang dan jasa, kemudian meningkatnya produksi barang dan jasa, lalu ketiga terciptanya barang dan kualitas yang lebih baik. Keempat, yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Di sini peranan penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Identifikasi negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat menjadi penghambat. Salah satunya yaitu sistem feodal, yaitu pertahanan tanah dimiliki oleh tuan tanah itu sendiri. Sistem ini dianggap menghambat karena sikap masyarakat yang sangat kurang bekerja keras. Selanjutnya ada permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Biasanya negara berkembang hanya ketergantungan pada sektor primer. Apalagi ada negara yang hanya mengandalkan satu komoditas sektor pertanian saja. Lalu yang kedua ada rendahnya tingkat produktivitas. Biasanya bisa dilihat dari PDB per kapita yang sangat rendah dan rata-rata pendapatan yang sangat rendah bisa menimbulkan investasi dan tabungan yang sangat rendah juga. Yang ketiga, ada ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Biasanya negara maju mengekspor barang-barang ke negara berkembang. Dari sini kita bisa melihat bahwa adanya ketergantungan besar pada negara maju dan negara berkembang. Lalu yang keempat yaitu pasar dan
informasi yang tidak sempurna. Biasanya informasi hanya didapatkan oleh sekelompok usaha kecil yang memiliki hubungan baik dengan birokrasi, sehingga dapat merugikan konsumen. Yang kelima, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Di sini penyebabnya yaitu laju perkembangan angkatan kerja yang tinggi di suatu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain. Yang keenam yaitu rendahnya tingkat kehidupan. Nah, rendahnya tingkat kehidupan terutama bisa kita lihat dari pemenuhan kebutuhan dasar, pakaian, perumahan, pendidikan, juga kesehatan. Dari laporan UNDP bahwa kita bisa mengetahui kalau masih banyak penduduk di negara berkembang itu mengalami banyak sekali kemiskinan. Terus rendahnya gizi dan juga kondisi yang masih memburuk. Selain itu, dari pendidikan juga masih banyak penduduk di negara berkembang yang masih buta aksara. Lalu selanjutnya yaitu yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. 75% penduduk di negara ini merupakan penduduk di negara berkembang. Nah, tingginya pertambahan penduduk menyebabkan banyak permasalahan, terutama pada faktor penyediaan pangan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, bahkan perumahan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.